Shalom, selamat pagi. Selamat tahun baru, selamat kita masuki tahun yang baru. Tahun yang penuh pengharapan tentunya. Tahun yang dimana Tuhan berkenan untuk melawat kita pribadi lepas pribadi. Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang tahun ini. Dan Allah yang selamat baik kita semua. Dan kita awali ibadah kita pada pagi hari ini doa bahwa kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas setiap penyertaan yang sungguh baik dalam kehidupan kami. 1 tahun telah kami lewati. Itu semua adalah kasih karunia-Mu yang begitu besar kepada kami. Kesehatan boleh kami rasakan. Berkat Tuhan boleh tercurah atas kami, atas keluarga kami, atas orang-orang yang dikasihi. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat setiap penyelenggaraan, setiap nafas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami. Itu semua adalah ungkapan syukur kami anak-anakku yang percaya Tuhan. Bahwa kami setiap orang yang percaya Tuhan, kami tidak akan Kau tinggalkan. Bahkan sehelai rambut pun yang jatuh dari atas kepala kami, itu Kau izinkan terjadi. Karena Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Allah yang memberkati kami. Maka Tuhan, pada minggu pertama di bulan Januari ini, kami mau mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik. Kita mengatakan Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan selalu berjawab dari berganti hari. Kasih tak pernah berhenti, Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu berjawab baik. Hari berganti hari, tetap melihat kasih. Tak pernah berhenti hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. umat saja boleh katakan. Dan berkesudahan. Ya, silakan Bapak Ibu dan semua bernyanyi. Amin. Hari berganti hari, Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti hidup. angkat jempolnya katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, tak pernah untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, tak pernah untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. jadi selamanya Sampai selama. selamanya selamanya Tuhan Yesus baik. Mari kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Allah yang baik,
Allah yang sungguh amat baik untuk kita semua. Bapak Ibu, mungkin ada dari Bapak Ibu yang di rumah ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, di mana Tuhan begitu baik selama tahun 2020. Ada? Bagi yang ada, boleh lambaikan tangan, nanti host akan unmute speakernya. Ada Bapak Ibu? Oke, baik, kalau tidak ada, kita mau sambut sang raja karena dia sudah lahir untuk kita. Kita memuji-puji dia terus dan Mari kita sambut sang raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha namanya, mari kita saja. Mari kita sambut sang raja. Kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Kita lambaikan kita. Kuasa, kuasa, kuasa. Dia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Dia namanya. Mari kita sambut dengan sukacita. Mari kita sambut sang raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Dia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. dia namanya Hosana. Puji Hosana, Ya, puji Hosana, puji Hosana. Dia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Dia namanya. dia namanya Dia namanya. Kita sorak-sorai memuji Tuhan kita Yesus Kristus karena Dia telah hadir, Dia telah lahir untuk kita semua. Kita boleh yakin dan percaya setiap umat Tuhan dimanapun kita berada saat ini, bahwa Tuhan Allah kita akan sungguh bertakhta dalam kita bila kita selalu berpikir, bila kita selalu mengingatkan bahwa Dia akan hadir, Dia akan terus ada di dalam hidup dan bertakhta mulai dari hari dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah kita bertakhta dalam hidup umatnya. Tuhan Allah kita bertakhta atas
pujian umatnya. Bila apa kuasanya bergerak dengan dahsyatnya, ada dan kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, ada kuasa dalam pujian. Yang sanggup memegang kekuatan lawan, amin. Biarlah Tuhan boleh bertambah di atas pujian kita, karena Dia adalah Allah yang berkuasa, yang akan terus menyertai kita mulai dari hari ini dan sepanjang tahun 2021. Katakan amin. Allah kita bertanda atas pujian Tuhan. Allah kita bertanda atas pujian Tuhannya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya bernyata dengan dahsyatnya. Katanya ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, kepada kuasa dalam pujian. Yang sanggup memegang kekuatan lawan, pasangan kalimat ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, kepada kuasa dalam pujian. Yang sanggup kekuatan lawan lagi, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, kepada kuasa dalam pujian. Yang sanggup memegang kekuatan lawan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, kepada kuasa dalam pujian. Yang sanggup memegang kekuatan lawan, yang sanggup memegang kekuatan lawan, yang sanggup memegang kekuatan lawan, kepada kuasa. Yakin kita semua punya kuasa? Kita semua sanggup membungkam kekuatan lawan kita. Siapa lawan kita? Iblis yang menghancurkan hati kita, yang menghancurkan sukacita kita. Dan kita boleh bungkam karena kita mempunyai satu kuasa, kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. 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 Sekarang kita mau tenangkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau gemburkan hati kita. Ya, setiap bibit yang akan ditanamkan Pak hambanya nanti boleh sungguh berbuah, boleh sungguh berbuah subur, boleh kita nikmati, boleh dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita, lewat kita. Adalah saat-saat indah yang telah Tuhan berikan untuk kita, di mana kita boleh memuji dan menyembah Dia pada pagi hari ini. Boleh sungguh dicurahkan untuk kita, untuk saya di tempat ini dan untuk Bapak Ibu semua di tempat kediaman Bapak Ibu. Kita mau nikmati hadirat Tuhan yang sungguh indah, yang selama ini sungguh kita rasakan. Amin. Ini kami Tuhan, anak-anak kepada Tuhan. Kami sungguh ingin menyembah-Mu lebih dalam. Kami mempersiapkan hati untuk setiap pewartaan firman yang akan memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat Ku sebagai saat ini, saat ku tak Kau curahkan
hadiratmu ku rasakan satu kemenangan. Hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Tuhan. Tuhan, saat ini adalah saat-saat terindah Tuhan, di mana kami membuka hati kami mengizinkan Allah Roh Kudus untuk boleh hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kami umat GBI Jemaat yang pada pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk kami boleh Kau segarkan dengan pewarnaan firman-Mu Bapa. Saat ini, saat indah ku memuji dan menyembah hadiratmu ku rasakan saat ku lembaga. Saat ini, saat Kau curahkan urapan hadiratmu ku rasakan saat ku sembahyang. Hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Tuhan. Hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan ku rasakan saat aku menyembah Tuhan. Saat aku menyembah Tuhan, saat aku menyembah Tuhan, kami lebih dalam lagi menyembah Tuhan, di dalam suci dan menyembah. Kita tak boleh hari ini dengan pada pagi hari. Oh ini kami sembah dan puji kami menyerahkan sembah dan puji sembah dan puji duitakan Yesus Tuhan adalah Raja Bangsa. Sembah dan puji duitakan, sembah dan puji duitakan, sembah dan puji Yesus Tuhan adalah Raja Bangsa. Sembah dan puji duitakan,
Sembarang puji Tuhan. Sembarang puji Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Dan memang Sembarang puji Kau Allah yang terbaik. Sembarang puji, sembarang puji di tempat maha tinggi kami menyembah. Oh hadirat kami yakin akan perawatanmu tidak terlewat. Pribadi lemah, pribadi jauh. Kau telah memulihkan kita. Terima kasih Allah. Terima kasih Roh Kudus itu boleh memberapi kami anak-anak. Biarlah dalam keheningan Engkau sendiri yang menguatkan, Engkau sendiri yang mengubahkan hati manusia. Jadikan kami boleh menjadi anak-anak yang setia. Jadikan kami boleh menjadi anak-anak yang hanya boleh mengandalkan kami buka hati. Mengalirlah terus, mengalirlah terus hari puasa. Tidak suatu peralatan baru manusia adalah manusia baru, manusia yang kurang, manusia yang boleh terima baptisan Roh Kudus dari mana boleh senantiasa mengalir dalam hati. Terima kasih. Bapa kami sungguh ucap syukur
buat setiap lawatan sempurna yang Kau berikan kepada kami umat Dewi Jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami adalah anak-anak yang baru, anak-anak yang telah Kau urapi Tuhan. Kami generasi baru, generasi-Mu Tuhan, generasi yang telah Kau urapi, yang boleh berbaju zirah dan keselamatan dan keselamatan daripada. Yes. Kami siap Tuhan, untuk kami boleh terus mewartakan kabar sukacita-Mu dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi garam dimanapun Kau menempatkan kami. Sempurnakan kami Tuhan lewat firman yang akan diberikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Arifu pada pagi ini. Biarlah setiap pewartaan firman yang akan disampaikan olehnya, boleh Kau sendiri yang menyampaikannya untuk kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah setiap firman yang Kau tanamkan untuk kami Tuhan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh menjadi sumber kekuatan bagi kami, khususnya untuk sepanjang tahun 2021 itu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau duduk diam dengan ketaatan kami, dengan kesetiaan kami mendengarkan pewartaan firman. Kami siap Tuhan, bersabdalah, dan kami akan mendengarkan, dan kami akan meneruskan kabar sukacita-Mu ini pada orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Kau kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Katakan amin. Silakan Bapak Menteri. Terima kasih Ibu Lia, Tuhan memberkati. Shalom untuk semuanya. Baik, saat ini adalah ibadah pertama di awal tahun 2021. Dan tema kita pada saat ini adalah dimulai oleh Allah. Sebelumnya kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak zaman dulu, sejak zaman sebelum Masehi, semua orang mencari tahu siapa yang menciptakan dunia ini dan yang membuat segala sesuatunya menjadi teratur. Siapa yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Dan semuanya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa ada kekuatan yang luar biasa yang menciptakan dan yang mengatur alam semesta. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab sudah memberitahukan kepada kita permulaan dari segala sesuatu adalah Allah. Tidak ada sesuatu pun yang ada tanpa Allah. Allah yang menjadi penyebab utama yang tidak disebabkan lagi. Jadi ini adalah sebuah pengertian yang sangat dalam. Sebuah pemahaman yang akan membawa kita pada pengenalan akan Allah dan siapa sebenarnya kita manusia. Kalau zaman dulu sebelum ada agama, maka muncul aliran-aliran kepercayaan, mitologi-mitologi seperti yang kita kenal, seperti mitologi Yunani, mitologi Mesir, mitologi Hindustan, mitologi India, dan lain sebagainya. Karena mereka ingin mengenal Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dan mengatur semuanya. Pemahaman ini harus membawa kita kepada pengenalan akan Allah. Kita harus mengenal akan Allah dan juga mengetahui siapa diri kita sebenarnya di hadapan Allah. Bagaimana posisi kita di hadapan Allah. Apa yang harus kita lakukan sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah. Alkitab berkata bahwa pada mulanya Allah menciptakan. Ini artinya segala sesuatu belum ada. Kosong, nihil,
belum berbentuk, gelap gulita. Tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada hewan, tidak ada terang, gelap, darat, laut, udara, manusia, tidak ada. Segala sesuatu belum ada. Yang ada hanyalah Allah. Dan kemudian Allah berfirman dan menghendakinya sehingga semua ada. Sebagaimana yang kita lihat dan nikmati sekarang ini. Pemahaman ini mestinya membawa kita untuk sadar bahwa segala sesuatu yang diperoleh dalam hidup ini, apapun itu, adalah karunia dan anugerah Allah. Semua pada awalnya tidak ada. Semua adalah anugerah Allah, karunia Allah. Tidak ada seorang pun yang lahir membawa apapun. Semua orang lahir dalam keadaan tidak memiliki apapun, telanjang dan tidak berdaya. Bahkan gigi pun kita nggak bawa waktu kita lahir. Ada yang diantara kita yang lahir udah punya gigi? Pasti tidak ada kan? Jadi kita tidak membawa apapun pada saat masuk ke dunia ini. Telanjang, tidak punya apa-apa dan lemah. Lalu kemudian perjalanan hidup ini diatur Tuhan sedemikian rupa sampai pada titik di mana kita sampai pada sekarang ini. Orang yang sadar senantiasa berkata semua ini adalah anugerah Allah. Jadi orang di dalam Tuhan tidak semestinya sombong. Karena semua yang ada pada kita adalah anugerah Allah. Tidak ada sesuatu pun dalam hidup ini terjadi tanpa Allah. Pada mulanya adalah Allah. Ia yang memulai segalanya, termasuk membentuk kehidupan dan masa depan kita. Allah adalah penyebab utama yang tidak disebabkan lagi. Shalom saudara, dengar saya? Pak Ogi dengar? Pak Rudi, Bu Rudi? Ya. Barusan sinyal di sini ngedrop soalnya. Ya baik, saya lanjutkan. Jadi segala sesuatu berawal dari Allah. Segala sesuatu harus dimulai oleh Allah. Di dalam hidup kita, karena segala sesuatu awalnya adalah Allah, maka segala sesuatu di dalam hidup kita harus dimulai oleh Allah. Kenapa? Paling tidak ada dua alasan kenapa dalam hidup kita segala sesuatu harus dimulai oleh Allah. Alasan yang pertama adalah karena segala sesuatu yang dimulai oleh Allah adalah baik dan sungguh amat baik adanya. Allah itu baik dan segala hasil karyanya pasti baik. Hanya dosa dan iblis yang membuat segala sesuatu menjadi tidak baik. Setiap orang pasti punya cita-cita, setiap orang pasti punya rencana, setiap orang pasti punya tujuan yang baik, bahkan ingin memuaskan. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Justru banyak hal tidak baik terjadi dalam hidup orang Kristen. Kenapa? Karena bukan Tuhan yang memulai, tetapi diri sendiri yang memulai. Kita memakai sendiri, bukan memakai dan mengandalkan hikmat Allah, tidak mengandalkan Allah dan tidak menyertakan Allah, sehingga segala sesuatu yang tidak baik yang terjadi dalam diri kita. Kalau kita mau merencanakan sesuatu, mau memulai sesuatu, mau membangun sesuatu, maka mulailah dengan Allah. Segala sesuatu harus diawali oleh Allah. Maka segala sesuatunya pasti baik. Karena Allah adalah baik dan apa yang Dia lakukan pasti baik. Segala karyanya dalam hidup kita pasti baik. Sekalipun mungkin kita menghadapi tantangan dan pergumulan, tetapi kita bisa melaluinya karena kita berjalan bersama dengan Allah. Memulai dengan roh, hasilnya buah roh. Memulai dengan daging, hasilnya adalah
kebinasaan. Jadi dimulai dengan siapakah segala apa yang kita rencanakan di tahun 2021 ini. Kita memasuki tahun 2021, kita memasukinya bersama dengan Allah. Di tahun 2021 ini mungkin ada rencana-rencana yang kita buat. Mungkin ada tujuan-tujuan yang kita tetapkan. Awali dan mulailah bersama dengan Allah. Karena Allah adalah baik, dan apa yang Allah buat dalam hidup kita pasti baik kalau kita mengawali semuanya bersama dengan Allah. Itu alasan yang pertama. Kenapa segala sesuatu harus dimulai oleh Allah? Karena segala sesuatu yang dimulai oleh Allah adalah baik dan sungguh amat baik karena Allah adalah baik. Lalu yang kedua, kenapa segala sesuatu harus dimulai oleh Allah? Adalah ketergantungan terus-menerus antara kita sebagai ciptaan dengan Allah sebagai sang pencipta. Dalam ayat 1 dapat juga disimpulkan bahwa segala sesuatu itu ada karena rencana Allah yang mengadakan. Tanpa Allah tidak ada sesuatu yang jadi. Jadi perlu disadari dengan sungguh bahwa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah, sumber segala ciptaan. Itulah sebabnya Allah ingin selalu berkomunikasi dengan kita ciptaannya. Kejahatan terbesar dalam dunia ini apabila manusia ciptaan Allah tidak mengerti dan meninggalkan Allah. Banyak sekali atau sering kali kita gagal membangun sesuatu karena kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nabi Yeremia berkata, barang siapa yang mengandalkan Allah akan diberkati. Tetapi terkutuklah mereka yang tidak mengandalkan Allah. Jadi mulailah segala sesuatu bersama dengan Allah. Bersama dengan Bapa di dalam Kristus Yesus. Dan bergantunglah sepenuhnya kepada Dia supaya kita kuat dan tetap diberkati. Jika Allah yang memulai, maka akhirnya pasti baik. Mungkin akan ada rintangan, mungkin akan ada pergumulan. Tapi kalau Allah ada bersama dengan kita, maka kita akan cakap menanggung segala perkara. Kita akan bisa melewati rintangan dan pergumulan karena Allah bersama dengan kita, dan kita memulainya dengan Allah, maka kita juga akan mengakhirinya dengan Allah, yaitu berakhir dengan segala sesuatu yang baik. Memulai pekerjaan bersama dengan Allah. Mulai belajar bersama dengan Allah. Memulai, yang mau mulai, ada anak-anak kita mungkin yang mau memulai membina rumah tangga, mulai bersama dengan Allah. Maka rumah tangganya juga akan berjalan dengan baik, karena berkat Allah akan terus menyertai rumah tangga itu karena dimulai dengan Allah. Banyak rumah tangga hancur karena tidak dimulai dengan Allah. Banyak orang salah pilih pasangan hidup karena tidak dimulai dengan Allah. Banyak orang salah dalam bekerja karena tidak dimulai dengan Allah. Segala sesuatu yang dimulai dengan Allah pasti hasilnya akan baik. Karena Allah adalah baik dan segala karyanya pasti baik di dalam hidup kita. Mari kita mengawali tahun 2021 ini terus bersama dengan Allah. Berjalan terus bersama dengan Allah. Karena bersama dengan Allah di dalam Kristus Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Untuk firman Tuhan, silahkan Bapak Gembala. Mari kita mulai segala sesuatu apa yang kita kerjakan, kita mulai dengan bersama-sama Allah. Kita percaya ketika Allah bersama dengan kita, apapun yang kita lakukan, pasti Dia akan kerjakan bagi kita semua. Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru, semangat yang baru. Kita bersama-sama menghadapi tahun 2021 ini tentunya saudara-saudara butuh kekuatan. Dan kekuatan itu bukan dari diri kita sendiri, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita semua. Katakan amin, saudara-saudara. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Adi Broto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mulai bersama dengan Allah. Apapun yang kita hadapi, Allah akan turun tangan bagi kita semua. Haleluya. Tuhan memberkati.
Kita bersama-sama menyambut firman Tuhan dengan satu pujian. Terima kasih Tuhan buat kasih setia. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh bersyukur atas kasih setia Tuhan yang diberikan bagi kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan sepanjang hidup. Terima kasih. Terima kasih Yesus buat raya kopi hari ini. Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih terima kasih Yesus untuk Tuhan raya kopi hari. Tuhan adakan syukur bagi. Tuhan adakan syukur Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa di sorga buat kasih setiamu yang Engkau berikan bagi kami. Pada kesempatan ini kami boleh memulai dalam kehidupan kami di tahun yang baru, tahun 2021. Tentu kami, Tuhan, tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau. Olehnya biarlah Engkau pimpin kami, Bapa. Kami mau segala sesuatu yang kami lakukan dalam segala kegiatan aktivitas kami. Kami memulai bersama-sama dengan Engkau yang Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mari Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh Engkau Tuhan di tahun 2021 ini ya Bapa. Yang baru hari ketiga ini tuh kami membutuhkan pertolongan dan pimpinan. Kami membutuhkan Tuhan kiranya kasih setiamu terus meliputi kami. Sebab kami menyadari bahwa kami tidak sanggup berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berikan kami hati yang senantiasa rindu menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Bapa, dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa bagi setiap kami yang hadir pada saat ini ya Bapa. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada. Namun kami juga berdoa bagi mereka, anak-anak-Mu dimanapun berada. Di dalam segala keterbatasan mereka Tuhan tolong. Di dalam segala apa yang mereka hadapi ya Bapa pada saat ini. Mungkin saat ini mereka ada di dalam keadaan sakit. Tuhan tolong mereka. Biarlah kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi setiap saudara-saudara kami yang berada di dalam keadaan sakit. Hari ini biarlah kuasa biru Tuhan Yesus menyembuhkannya. Hari ini kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa bagi setiap pelayanan hamba-hamba-Mu dimanapun berada, Tuhan memberkati. Bahkan saat ini kami boleh bersama-sama hadir dalam satu Tuhan ibadah online. Kiranya Tuhan tolong ya Bapa, berkati kami semua. Kalau kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, dan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikannya ya Bapa, Bapak Pendeta Aditya,
kiranya diberkati Tuhan, terus dipakai Tuhan menjadi alat di tangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami ya Bapak. Roh Kudus meteraikan firman yang sudah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur serta berterima kasih kepada-Mu. Haleluya. Semua katakan amin. Buat saudaraku yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, saat ini kita bersama-sama dapat menghadiri ibadah online. Dan saya bersyukur buat semua yang sudah bergabung. Terima kasih saudara-saudara atas kesediaan saudara, atas waktu yang diberikan untuk kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah kita. Kita menyadari bahwa saat ini kita masih belum bisa ibadah di gereja, karena memang kita saudara-saudara banyak lansia di sana ya, di gereja tentunya sangat rentan terhadap COVID ini, saudara-saudara. Olehnya pada kesempatan ini mari kita memulai dengan bersama-sama dengan Allah untuk kita boleh menikmati hadiratnya dengan cara mengadakan ibadah online seperti saat ini yang kita adakan. Saya percaya dimanapun kita lakukan, saudara-saudara, Tuhan senantiasa memberkati kita. Ya puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah boleh bergabung. Terima kasih, biarlah Tuhan memberkati semua saudara. Buat di sini saya lihat ada Pak Budi Kuswanto beserta Ibu Nudi. Makasih juga buat teacher beserta Kevin. Terima kasih buat Lucy terima kasih. Semua buat Ewi dan Aicin, Tuhan berkati semua, terima kasih. Dan banyak lagi Bu Sofi, Bu Purba, Nina, ya puji Tuhan, terima kasih ya. Saya lihat di sini semua keluarga Elis, terima kasih. Tuhan memberkati semua. Terima kasih. Kenapa? Tunggu sebentar. Ya, buat Yuli saat ini juga bergabung walaupun tidak tampil di kamera, saudara-saudara. Ya semua, saya percaya kita semua diberkati Tuhan dan semua saudara-saudara yang sudah ambil bahagian dalam pekerjaan di tempat ini. Ya, Tuhan berkati buat Ibu Lia, buat saudara Ivan, buat Caroline. Semua sudah boleh melayani pekerjaan Tuhan. Kita percaya semua kita diberkati Tuhan, bahkan hambanya Bapak Pendeta Adi Broto dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita percaya saat ini mari kita terus setia di dalam ibadah kita ya. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara masih ada waktu sekitar 5 menit untuk saudara-saudara mungkin ada kesaksian atau kesan atau apa saja pujian, silakan masih bisa dibuka, masih punya waktu bagi saudara-saudara. Mungkin ada siapa, silakan diberi kesempatan. Ada, silakan tinggal diklik saja, dibuka speakernya, saudara-saudara sudah bisa dapat berbicara dan dapat didengar pada semua kita. Ya, silakan. Mungkin ada. Halo? Halo, ada? Siapa yang mau bergabung? Mungkin Ibu Linca sebelum kita tutup dalam doa, Ibu Linca atau siapa? Silakan. Bu Elis atau siapa saja? Puji Tuhan, atau Pak Herman di sini ada ya? Puji Tuhan. Ya, siapa yang mau berbicara boleh? Yang mau menyampaikan kata ucapan selamat atau apa saja, silakan. Ya, sudah sampai angka 10. Ya, ya. Mau bergabung ya. Puji Tuhan, mari saudara-saudara kita akhiri saja ibadah kita. Sekali lagi terima kasih buat perhatian dan kesediaan saudara-saudara. Biarlah berikan kita hati yang terus rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita, saudara-saudara. Kita bersama-sama menyanyikan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib. Ajaib
Kami memuji kebesaran kami. Jika ajaib, 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 segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Bapa di surga. Engkau yang kami puji, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami sembah, Engkau yang menyelamatkan kami dari segala dosa dan kesalahan. Saat ini kami boleh bersama-sama datang kepadamu di tempat ini maupun di tempat semua saudara-saudara kami berada. Tuhan, biarlah hari ini nama-Mu dipuji dan ditinggikan. Tuhan Yesus menolong setiap kami. Tuhan memimpin kami semua. Kiranya kasih setia-Mu terus meliputi kami. Kiranya pimpinan-Mu menyertai dalam segala hal. Dalam mencari nafkah usaha, Tuhan berkati. Di tengah-tengah pandemi yang ada saat ini ya Bapa. Memang keadaan sangat sulit dan terbatas, kami boleh bisa melakukan segala sesuatu. Tapi kami percaya Tuhan terus memimpin dan menyertai kami. Engkau senantiasa terus memberikan semangat yang baru bagi kami. Di tahun 2021 ini, kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Memulai segala sesuatu bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati dalam ibadah online yang kami adakan. Buat minggu depan Kau juga memberkati. Pakai semua hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan. Buat semua perangkat yang digunakan ya Bapa. Jaringan internet yang dipakai. Oh Tuhan, soundcard yang dipakai juga buat alat laptop juga. Musik ya Bapak, keyboard dipakai Tuhan. Kiranya boleh memberkati setiap kami yang ada. Semua Tuhan boleh menjadikan kami sungguh diberkati Tuhan. Merasakan lawatan dengan Tuhan ibadah yang kami adakan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu, Tuhan juga memberkati. Pakai setiap hamba-Mu menjadi alat hidangan. Biarlah Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Hari ini biarlah terjadi pertobatan di mana-mana tempat. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati pada negara bangsa kami Indonesia. Di tengah-tengah kemelut yang ada saat ini, Tuhan tolong. Selamatkan negeri ini ya Bapak. Dan segala roh jahat di udara. Roh kebencian, roh kemunafikan. Roh iri hati, roh kesombongan. Oh semua ditolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah setiap hati warga masyarakat bangsa. Supaya mereka sungguh-sungguh memiliki hati yang saling mengasihi, toleransi terhadap sesama umat, bahkan umat beragama, suku, agama, dan ras. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami semua hidup di dalam kebersamaan, dalam bingkai NKRI ya Bapak. Kami boleh bersatu untuk Tuhan negeri ini, untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati pemerintah Jokowi. Dan Tuhan tolong dalam segala sesuatu yang dikerjakan, khususnya dapat menanggulangi Tuhan dampak dari COVID-19 saat ini yang masih ada di negeri kami ya Bapak. Tuhan tolong semua yang ada dalam keadaan sakit disembuhkan Tuhan. Kami percaya kuasa mujizat dinyata. Lewat keadaan saat ini Tuhan mengajar kami supaya kami senantiasa terus bertekun kepada Tuhan, lebih hari lebih dekat kepada Tuhan, semakin sempurna di hadapan Tuhan, dapat mengalahkan segala Tuhan hawa nafsu kami, segala Tuhan perasaan kedagingan kami, semuanya Tuhan dapat dikalahkan ketika kami boleh semakin dekat kepadamu. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Saat ini biarlah Kau tolong kami di akhir ibadah pada kesempatan ini. Biarlah penyertaan dan perlindungan-Mu terus meliputi kami. Jadikan kami saksi dimanapun berada. Menjadi contoh yang baik bagi semua keluarga, bagi semua teman-teman, bagi semua Tuhan lingkungan yang ada di sekitar kami. Dan lewat keberadaan kami, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Inilah doa dan seruan kami ya Bapak. Perlindungan-Mu terus menyertai kami saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkan mata hatimu pada Tuhan dan percaya kepada Dia, Allah yang memiliki segala sumber berkat, siap memberkati saudara-saudara. Dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan dan pimpinan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudaraku, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Dengan demikian maka berakhirlah acara ibadah kita. Kita percaya Tuhan memimpin dan menyertai kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian untuk acara perpisahan kita saat ini, di mana saat ini kita boleh dapat selesai dalam ibadah online kita. Dan nyanyikan satu pujian. Kita semua jadi masalah, datang pada Tuhan, kita tolong padanya, dan lupa diri, waktu diberkati, bersyukur pada Yesus, terima kasih. Pujilah, pujilah, haleluya, kasihnya bagi kita semua. Pujilah, haleluya, kasihnya sampai selama-lamanya. Kalau hidup susah, semua jadi masalah, kepada Tuhan kita tolong padanya. Jangan lupa diri, waktu diberkati, bersyukur pada Yesus, terima kasih. Pujilah, haleluya, kasihnya bagi kita semua. Pujilah, haleluya, kasihnya sampai selama-lamanya. Pujilah, haleluya, kasihnya bagi kita semua. Pujilah, haleluya, kasihnya sampai selama-lamanya. Pujilah, pujilah, haleluya, kasihnya bagi kita semua. Pujilah, haleluya, kasihnya sampai selama-lamanya. Kasihnya sampai selama-lamanya, kasihnya sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Terima kasih buat hari ini. Saya percaya hari ini adalah hari yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Karena hari ini adalah hari yang diciptakan Tuhan untuk kita senantiasa boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati saudara semua. Haleluya. Sampai ketemu minggu depan, kita kembali di dalam acara. Selamat tahun baru buat semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus Sampai memberkati. jumpa lagi. Haleluya. Terima kasih. Ya. Sampai ketemu saudara-saudara, puji Tuhan. Selamat tahun baru Ya, buat shalom. semuanya. Shalom. Amin. Ya. Ya, sama-sama akan berkati kita semua. Haleluya. Amen. Ya, puji Tuhan. Dan sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati kita. Dan sekali lagi selamat tahun baru 2021. Berkat melimpah. Haleluya. Haleluya. Amin.